Shalom saudara-saudara, sebelum kita membacakan nas firman Tuhan untuk renungan kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang sahabat adalah bagian dari harapan hidup kita untuk hidup bersama, memberi, dan membantu. Dalam gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sahabat itu adalah bagian dari pengorbanan yang dia definisikan. Sahabat adalah bagian dari pengorbanan yang mau berkorban untuk sahabatnya, seperti yang Tuhan telah lakukan, yang telah melihat kita, menyebut kita sebagai sahabatnya. Dia berkorban memberi nyawanya untuk kita. Dia berani melindungi kita, dia berani membela kita, seperti Daud dan Jonathan yang bersahabat, di mana Jonathan selalu membela sahabatnya Daud. Dan sebagai sahabat, dia mengerti diri kita. Dia menerima kita apa adanya dan mau memberi yang terbaik. Seperti orang lumpuh yang dibantu oleh sahabat-sahabatnya untuk datang ke hadapan Yesus. Markus 2 ayat 1-12. Saudara-saudara kekasih, dalam firman ini jelas sebelum di ayat sebelumnya, tekanan kasih menjadi bagian yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, supaya di antara bagian persahabatan itu yang menjadi syarat utamanya adalah melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi. Itu menjadi motivasi besar. Kasih menjadi motivasi terbesar bagi kita untuk melakukan apapun, bila itu didasari kasih, kita akan melakukannya. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13. Bagaimana Bunda Teresa yang demikian dekatnya dengan orang-orang yang tersingkirkan, memilih menjadi sahabat semua, memilih menjadi sahabat orang miskin, memilih miskin untuk menjadi pelayan bagi mereka. Karena dengan melayani, dengan kasih, akan melahirkan empati dan simpati dari diri kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kamu adalah sahabatku bila jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Tekanan untuk saling mengasihi, saling melayani. Untuk itu kita harus memberi diri kita menjadi bagian dari diri orang lain, untuk bisa saling melayani. Untuk itu kita harus bisa merendahkan diri, seperti yang Yesus berikan menjadi teladan bagi kita. Mempelajari hidup dalam kerendahan hati. Karena sejak dunia jatuh, kita menjadi manusia menjadi sombong congkak. Tetapi Yesus memilih lahir di kandang domba. Kerelaan mengalami hinaan, hanya dengan kerendahan hati kesombongan dapat kita runtuhkan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saling melayani, sama seperti Yesus membasuh kaki para muridnya. Kamu harus juga dan kita harus juga berani mengambil inisiatif untuk melayani demi kemuliaan Tuhan kita, dalam rangka untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus selalu berada di dalam ajakan bangun hidup
yang membawa kedamaian. Itulah ajakan dari yang Tuhan Yesus yang memilih kita menjadi sahabatnya. Dan Dia akan menguatkan kita melakukan apapun. Karena kita adalah bagian sahabat dan Tuhan telah berjanji kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 28. Itu pegangan kita. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingatlah, Yesus menjadi Raja dan pemegang kekuasaan, mau merendahkan diri dan mau menjadi manusia biasa. Tetapi satu hal yang aneh bagi kita. Kita manusia biasa malah bertindak sebaliknya. Mau jadi Raja dan sok berkuasa. Itu bukan sahabat Yesus. Sahabat Yesus turun merendahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, yang telah memilih kami menjadi sahabat-Mu untuk berkarya dan berbuat di tengah-tengah dunia ini dalam rangka untuk mengasihi dan berbuat sesuai dengan teladan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami semua melalui Roh-Mu untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kehendak-Mu bagi kami semua. Amin.